share PPT-nya. Dari panitia boleh dibantu share PPT materinya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Hormat saya kepada panitia DKPP yang sudah menyelenggarakan kegiatan webinar ini ya dalam rangka merayakan Hari Pangan Sedunia, dan juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kegiatan ini. Jadi semoga bermanfaat karena ini adalah salah satu sesi belajar kita. Karena dengan berkumpul seperti ini kan salah satu bentuk kita untuk belajar hal baru dan juga refresh nih ilmu-ilmu yang sebetulnya kita mungkin pernah dengar atau pernah belajar sebelumnya, tapi kita kan perlu untuk tetap update dan juga tetap refresh keilmuan kita biar nggak lupa. Nah, hari ini saya akan membawakan materi tentang spesifik ke ibu hamil. Nah, bagaimana sih pangan lokal itu bisa kita manfaatkan untuk mencukupi kebutuhan ibu hamil. Boleh ke slide selanjutnya. Oke, jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Konita ya, jadi stunting itu adalah kondisi yang muncul dari masalah kesehatan dan juga kekurangan gizi kronik atau jangka panjang. Jadi bukan karena dia kekurangan zat gizi dalam 1 hari atau misalnya 3 hari, enggak. Jadi stunting itu adalah hasil kekurangan gizi kronik atau jangka panjang. Jadi mulai dari anak dalam kandungan, menyusui, sampai umurnya 2 tahun atau bahkan 5 tahun, itu tuh fase yang sangat mempengaruhi untuk menentukan nanti dia kesehatan ke depannya seperti apa, atau kita juga biasa sebut dengan fase keemasan ya, periode emas. Bahkan sebetulnya sebelum fase kehamilan, pasangan yang berencana untuk memiliki anak, itu dia harus mulai mempersiapkan nih kondisi kesehatannya seperti apa, dan juga kecukupan zat gizinya seperti apa. Jadi jangan sampai waktu saat hamil baru heboh mau memperbaiki zat gizinya seperti apa. Jadi kalau bisa bahkan sebelum kehamilan sudah mempersiapkan dan juga sudah belajar bagaimana cara memenuhi zat gizi yang tepat, terus juga pemilihan makanan yang tepat untuk nanti jadi saat hamil tidak terlalu signifikan lagi perubahannya, jangan sampai porak-poranda waktu mulai kehamilan. Jadi sebelum kehamilan juga harus disiapkan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokus ke fase kehamilan aja, karena sebagai fase pertama dari 1.000 hari pertama kehidupan, jadi kita akan membahas nih spesifik kebutuhan zat gizi dan juga kalori untuk ibu hamil atau fase kehamilan. Boleh next? Oke, jadi pada ibu hamil itu ada beberapa masalah terkait gizi yang bisa muncul yang berkaitan dengan stunting. Yang pertama ada status gizi kurang. Nah, status gizi kurang ini dia bisa meningkatkan risiko kejadian stunting. Kita bisa lihat itu pengukurannya lewat lingkar lengan atas. Kalau misalnya kurang dari 23,5 cm, nah itu bisa menandakan status gizinya kurang. Atau kita juga bisa lihat dari indeks massa tubuh itu indikator yang kita hitung berdasarkan berat badan dan tinggi badan ibu. Kalau misalnya dia kurang dari 18 kg per meter kuadrat, nah itu bisa dikategorikan dalam status gizi kurang. Tapi kita harus lihat lagi ya, apakah si berat badannya ini berlangsungnya sudah lama, atau misalnya kayak baru seminggu belakangan, nah itu perlu kita gali lagi. Kemudian yang kedua, masalah yang berkaitan dengan stunting adalah anemia. Nah, anemia ini kita juga bisa bilang kekurangan darah. Kekurangan darah itu didefinisikan ketika hemoglobinnya atau darah merahnya kurang dari 11 gram per desiliter. Nah, tanda-tandanya biasanya ada letih, terus pucat, lesu. Nah, itu adalah tanda-tanda anemia. Dan pada ibu hamil, anemia itu sesuatu kondisi yang sebetulnya cukup eh, umum terjadi, tapi kalau misalnya di bawah 11 gram per desiliter itu, nah itu harus ada strategi-strategi khusus yang perlu dilakukan karena anemia sendiri bisa meningkatkan risiko stunting. Kemudian yang ketiga ada asupan gizi yang tidak seimbang. Nah ini karena bisa jadi dari segi kalori dan juga ibunya kayaknya udah makannya banyak gitu ya,
Tapi rupanya setelah kita gali lagi, asupan gizinya tidak seimbang. Nah, asupan gizi yang tidak seimbang ini nanti bisa mempengaruhi perkembangan dari janin, karena eh, asupan gizi itu kan juga zat gizi penting yang untuk perkembangan dari janinnya. Jadi jangan sampai kayak ibunya merasa kenyang aja, tapi zat gizinya nggak terpenuhi, tapi kita juga perlu untuk memperhatikan asupan zat gizinya. Karena ada juga beberapa kondisi di mana ibunya misalnya berat badannya berlebih atau kenaikannya tinggi, tapi ketika janinnya diukur ya, kan ada pengukuran estimasi tuh, janinnya beratnya berapa. Nah itu rupanya perkembangannya lambat walaupun berat badan ibunya tinggi, sudah meningkatnya naik gitu ya. Nah, itu bisa salah satu faktornya adalah asupan gizinya yang tidak seimbang. Jadi kalorinya aja yang tinggi, tapi protein, lemak baiknya, terus kemudian zat besi, asam folatnya tidak seimbang. Makanya kita juga harus memperhatikan dari keseimbangan asupan zat gizinya. Boleh lanjut? Boleh next? Oke. Nah, jadi memang pada ibu hamil terjadi peningkatan kebutuhan kalori dan juga zat gizi dibandingkan ibu-ibu yang sedang nggak hamil atau kita yang normal-normal aja nih. Memang ada peningkatan. Menurut angka kecukupan gizi dari Kemenkes 2019, peningkatan kalori itu sekitar 10-20% dari keadaan normal. Jadi misalnya keadaan normalnya biasanya kebutuhan kalorinya 2.000, terus berarti ada penambahan di sekitar 2.100 sampai 2.200. Namun, kecukupan zat gizi ini bisa kita lihat juga dari trimesternya, jadi udah berapa bulan mengandung, dan juga dari kelompok umur. Kalau dari angka kecukupan gizi, rata-rata kebutuhan kalori dari ibu hamil itu di sekitar 2.400 kalori. Tapi perlu diingat kalau misalnya yang namanya angka kecukupan gizi itu adalah rata-rata ya. Jadi belum tentu ibu A itu kebutuhannya 2.400, ibu B belum tentu juga kebutuhannya 2.400, mungkin lebih besar atau bisa mungkin lebih kecil. Nah, ini sesuatu yang perlu dikonsultasikan lagi kepada ahli gizi memang. Tapi rata-ratanya adalah 2.400. Ini jadi sebagai gambaran ya. Oh iya, rupanya kalau untuk ibu hamil ada peningkatan kebutuhan kalori dan juga zat gizi. Nah, untuk kebutuhan zat gizi peningkatannya berapa? Nah, itu memang bervariasi tergantung dari jenis zat gizinya. Namun untuk kalori dia sekitar 10-20%. Boleh next? Oke. Nah, tadi kita awal akan membahas dulu tentang kalori. Nah, kalori ibu hamil itu penambahannya, kalau dari angka kecukupan gizi kita bisa lihat dari trimesternya atau sudah berapa lama mengandung. Kalau misalnya 3 bulan pertama atau trimester 1, itu penambahannya sekitar 180 kalori. Kemudian di trimester 2 dan trimester 3 atau mulai dari 4 bulan sampai 6 bulan dan juga 7 bulan sampai 9 bulan itu penambahannya relatif sama ya, sekitar 300 kalori. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bentuk makanan sebetulnya seperti apa sih 180 dan 300 kalori. Nah, sebetulnya makanannya ini bukan makanan yang besar ya, seperti kudapan. Nah, itu tuh sebetulnya sudah memenuhi penambahan kalori ini. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ibu hamil makannya harus porsinya lebih banyak, misalnya jadi 4 kali makan besar. Nah, itu kurang tepat. Karena rupanya penambahannya rupanya tidak sebanyak itu. Nah, bisa ditambahkan dari snack atau misalnya dari lauknya yang ditambahkan. Boleh lanjut? Boleh next? Oke. Nah, penambahan kalori ibu hamil itu sebetulnya ada dua. Tadi yang saya jelaskan di awal, yang penambahan 180 sampai 300, itu berdasarkan Kemenkes 2019, angka kecukupan gizi. Nah, ini ada teori yang kedua juga, dia melihat status gizi ibu sebelum hamil, terus dibandingkan juga dengan trimester atau waktu kehamilannya. Jadi kalau misalnya ibu sebelum hamil status gizinya kurang, nah, itu penambahannya akan berbeda dengan ibu yang status gizinya normal atau lebih sebelum kehamilan. Jadi, pengukuran status gizi itu akan dilihat sebelum ibu hamil. Nah, ini akan dinilai oleh ahli gizi berdasarkan berat badannya, tinggi badannya, lingkar lengan atas. Jadi,
kita mengukurnya sebelum kehamilan ya, jadi bukan setelah kehamilan baru diukur tinggi badan dan berat badannya, tapi kita lihat sebelum fase kehamilan. Kalau misalnya dia masuk dalam gizi kurang, penambahan kalorinya itu mulai dari trimester pertama ada 150, kemudian di trimester kedua ada 200, di trimester ketiga ada 300. Untuk jika status gizi ibu normal, sebelum kehamilan di trimester 1 tidak ada penambahan kalori, jadi bisa makan seperti biasa. Kemudian di trimester kedua ada penambahan 350 dan juga di trimester ketiga ada penambahan sekitar 500 kalori. Sedangkan jika ibunya termasuk dalam kategori gizi lebih sebelum kehamilan, penambahan di trimester 1 itu 0 kalori, di trimester kedua ada 450 kalori dan juga di trimester ketiga ada 350 kalori. Nah, saya sebetulnya sebagai praktisi lebih sering menggunakan hal ini karena lebih spesifik lagi kan dia mempertimbangkan kebutuhan per status gizi ibu karena memang bisa berbeda-beda, jangan sampai ibu yang status gizinya sudah lebih terus kemudian kita tambahkan banyak. Nah, itu jangan sampai. Makanya saya biasanya lebih menggunakan ini. Seperti itu. Boleh next? Oke. Nah, tadi kita sudah bicara tentang kalori. Nah, tapi juga ada beberapa zat gizi yang penting nih untuk ibu hamil perhatikan. Bukan cuma kalori, bukan cuma kenyang-kenyang doang, tapi zat gizinya penting untuk diperhatikan. Contohnya ada protein, kemudian lemak baik, asam folat, zat besi, vitamin C. Nah, vitamin C dan zat besi ini, dia kerjanya berkesinambungan. Jadi, kalau misalnya zat besinya lagi diasup nih, lagi makan makanan sumber zat besi, kalau bisa disandingkan dengan vitamin C karena mendukung penyerapan dari zat besinya. Makanya asupan vitamin C itu juga perlu diperhatikan dalam ibu hamil karena dia meningkatkan penyerapan dari zat besi. Kemudian kalsium juga adalah salah satu zat gizi penting pada ibu karena pada ibu itu peningkatan kebutuhan kalsium ya karena untuk pertumbuhan dari janin, terus juga ibu hamil itu berisiko lebih giginya lebih gampang goyang, terus kemudian dari kepadatan tulangnya bisa menurun kalau misalnya kecukupan kalsiumnya tidak terpenuhi. Lanjut ke serat, nah karena serat ini sangat penting karena ibu-ibu hamil juga bisa mengalami konstipasi ya, karena bayangin aja ada bayi gitu ya di dalam perut, nanti pencernaannya bisa terdorong gitu. Nah, hal-hal ini adalah yang bisa dibantu oleh serat karena serat dapat melancarkan pencernaan. Jadi ibu hamil nggak perlu ngeden keras-keras, nanti jadinya kan nggak enak perutnya ya, udah hamil terus harus ngeden keras-keras kan nggak enak. Jadi harus dicukupi seratnya. Kemudian juga ada vitamin D. Nah, vitamin D ini juga adalah temannya dari kalsium, makanya asupannya harus dipenuhi. Kalau kalsium temannya vitamin D, kalau zat besi temannya vitamin C. Nah, untuk sumber-sumber makanan apa aja sih dari zat-zat gizi ini nanti kita akan bahas di belakang. Boleh next? Oke. Nah, tadi dari kebutuhan zat gizi yang sudah saya jelaskan, masing-masing kebutuhannya itu sekitar segini. Untuk asam folat ada 300 mikrogram, kemudian zat besi 27 miligram, vitamin C 90 miligram, jadi ada penambahan ya, kalau misalnya orang normal, vitamin C-nya cukup di sekitar 70 miligram, sedangkan untuk ibu hamil di sekitar 90 miligram. Terus zat besi juga ada penambahan karena memperhitungkan untuk zat besi ke anaknya, terus juga persiapan zat besi untuk melahirkan, karena melahirkan sendiri itu berisiko dia kan kekurangan darah, karena pasti ada darah yang keluar. Nah, itu sudah harus dipersiapkan dari ibu mengandung, makanya asupan zat besinya harus ditambahkan. Untuk kalsium, ada peningkatan juga di sekitar 1.200 miligram, kemudian vitamin D di 15 miligram, dan serat itu sekitar 30-35 gram. Boleh next? Nah, tadi kan sudah dijelaskan untuk kebutuhan kalori dan zat gizinya itu untuk kalori sekitar 2.000 sampai 2.400, kemudian untuk zat gizinya tadi beragam tuh, ada beberapa kebutuhannya. Nah, bagaimana cara menerjemahkannya ke ke porsi makan gitu kan, karena 2.000 kalori, 2.000 kalori seperti apa Mbak gitu kan, saya bukan ahli gizi, gimana saya cara menerka-nerkanya. Nah, ini adalah semacam panduan umum nih untuk menerjemahkan dari 2.000 kalori dan juga untuk mencukupi zat gizi, kita bisa terjemahkan ke dalam
bahan makanan itu seperti ini. Kita bisa lihat untuk trimester 1, makanan pokoknya bisa mengambil 5 porsi, kemudian hewaninya mengambil 4 porsi, kemudian nabati mengambil 4 porsi. Sedangkan pada trimester kedua dan ketiga, makanan pokoknya bisa ditambah menjadi 6 porsi. Memang karena kalau diperhatikan tadi kebutuhan kalori di trimester pertama dan trimester kedua serta tiga itu agak berbeda tipis. Jadi penambahan di trimester pertama dan ketiga itu bisa lebih tinggi, kurang lebih sekitar 100 kalori. Makanya bisa ditambahkan dari makanan pokok sekitar 6 porsi. Kemudian untuk hewaninya sama 4 porsi dan juga nabatinya 4 porsi. Contoh-contoh makanannya seperti kalau misalnya makanan pokok yang contohnya di sini ada nasi, terus juga umbi-umbian. Nah, itu adalah contoh makanan pokok. Kemudian hewani ada ikan, telur, ayam. Kemudian untuk nabati ada tahu, tempe, kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau. Nah, boleh next. Oke. Nah, lanjut untuk ke sayuran juga sumber serat, vitamin dan juga mineral perlu untuk dipenuhi. Sayur-sayuran itu bisa dikonsumsi 4 porsi baik untuk trimester pertama dan juga trimester 2 dan 3. Buah-buahan juga sama 4 porsi untuk seluruh trimester. Minyak, nah minyak ini kita gunakan untuk misalnya memasak atau misalnya ditambahkan ke apa namanya dalam masakan gitu ya. Jadi bukan artinya minyak itu kita konsumsi tapi minyak untuk pengolahan, nah itu mmm, dapat berkontribusi dalam penambahan kalori dan juga kebutuhan zat gizi kita. Dan juga lemak itu kan minyak itu kan mengandung lemak, di mana beberapa vitamin itu, dapat diserap oleh lemak. Jadi dia penyerapannya bisa dibantu oleh lemak. Kemudian lanjut ke gula, nah gula ini bisa dikonsumsi, 2 porsi atau sekitar 2 sendok makan. Nah, ini bukan artinya ibu hamil harus makan gula ya, tapi, gula ini dalam artian dalam memasak misalnya dicampurkan, ke dalam masakan kan beberapa masakan ada yang ditambah gula gitu ya. Terus kemudian mungkin dalam kudapan kalau misalnya ibu ada mau makan kue, nah itu kan juga mengandung gula. Nah, itu juga berkontribusi terhadap penambahan kalori, makanya juga, dijadikan sumber, makanan untuk ibu hamil. Boleh next? Nah, untuk menunya seperti apa gitu ya. Nah, untuk makan pagi kita bisa lihat nih, tadi untuk makan pokok itu di dalam 1 hari porsinya adalah 5 penukar atau 5 porsi. Nah, untuk makan pagi mungkin bisa dibagi menjadi 1 sampai 2 porsi karbohidrat. Contohnya kalau di sini nasi, tapi kalau misalnya mau diganti jadi, makanan yang lain juga boleh banget asalkan sama-sama sumber karbohidrat atau makanan pokok. Nah, bisa dikonsumsi 1 sampai 2 porsi, kemudian juga jangan lupa protein hewaninya. Protein hewani di sini contohnya kalau mau dibagi dari hewani, misalnya pagi-pagi makan setengah telur rebus, kemudian nanti sisa setengahnya lagi ditambahkan dengan di sayuran. Jadi di sini contohnya sayurannya ditambah dengan ikan teri. Nah, itu adalah sumber hewani juga dan juga sumber protein, kalsium, dan juga mineral lainnya. Makanya tidak harus, makannya harus 1 porsi tok gitu ya, misalnya cuma makan telur aja gitu. Nah, bisa dikombinasikan misalnya dengan campuran sayuran atau misalnya dicampurkan dengan karbohidratnya, kan seperti nasi liwet itu kan di dalamnya ada proteinnya ya, ada ikan terinya. Nah, itu adalah salah satu strategi kita untuk menambahkan protein yang tanda kutip "tidak terasa", seperti itu. Kemudian jangan lupa juga untuk sayuran 1 porsi sekitar 100 gram. Dan juga, buah-buahan, 1 porsi buah. Nah, itu 1 potong pepaya, 1 potong yang panjang, atau sekitar kalau dipotong dadu itu sekitar 8 sampai 10 potong dadu, tergantung. Kemudian lanjut ke snack pagi, kudapan pagi bisa, mengambil porsi karbohidrat juga, jadi contohnya di sini ada ubi, kemudian juga bisa diselipkan sumber protein nabati. Jadi, contohnya kacang hijau atau kacang merah, nah itu bisa diselipkan ke makanan kudapan. Kemudian untuk porsi porsi lemaknya juga bisa ditambahkan dari santan. Jadi misalnya, kacang hijau, kan bubur kacang hijau ada tambahan santannya sebagai sumber lemak. Nah, itu bisa ditambahkan untuk menambahkan kalori dan juga, lemak dari makanan ini. Boleh next? Oke. Nah, untuk makan siang contohnya lagi
karbohidratnya bisa diambil sebanyak 1 porsi atau 100 gram. Nah, 100 gram ini kurang lebih sekitar 8 sendok makan. Kemudian lanjut 1 porsi protein hewani, 1 porsi protein nabati, dan juga untuk sayur-sayurannya mungkin bisa 1 sampai 2 porsi sayuran. Jadi misalnya pagi-pagi tadi 1 porsi sayuran 100 gram, untuk siang-siangnya sayurannya bisa lebih banyak lagi menjadi 200 gram. Kemudian jangan lupa juga tambahkan buah-buahan, karena tadi ingat porsi buah-buahan dalam 1 hari adalah 4 porsi. Lanjut ke kudapan sore. Nah, kudapan sore ini contohnya di sini adalah sumber buah-buahan atau pisang dan juga kolang-kaling. Jadi contohnya dibuat jadi kolak atau misalnya buah-buahannya dipotong-potong, terus dijadikan snack. Nah, itu juga bisa diselipkan waktu makan pokok, kudapan. Jadi tidak semua makanan itu harus dihabiskan jatahnya waktu makan pokok. Kita juga bisa selipkan ke makanan snack. Nah, biasanya snack ini yang agak terlupakan nih oleh masyarakat, karena snack dianggap sebagai makanan ya udah yang penting ngisi perut aja. Padahal snack ini kita bisa manfaatkan menjadi waktu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi kita juga. Jadi jangan sampai snack itu sebagai makanan ya udah yang penting makan snack. Tapi kita juga bisa perhatikan dari segi zat gizinya. Jadi yang tadinya misalnya ngemilnya cuma keripik-keripik, nah itu bisa mungkin diselipkan juga dari proteinnya. Kalau di sini contohnya seperti susu. Terus kemudian susunya mungkin bisa ditambah gula untuk penambah kalorinya. Boleh next? Oke, nah yang terakhir ada makan malam. Nah, makan malam ini dari porsi karbohidratnya mungkin bisa ditambahkan 1 sampai 2 porsi atau 100 sampai 200 gram. Kemudian porsi hewaninya bisa diambil 1 porsi, kemudian nabatinya 1 porsi, dan juga buah-buahan jangan dilupakan. Nah, di sini adalah bentuk lain dari kombinasi antara protein nabati dan juga sayur-sayuran. Jadi ingat, kalau misalnya protein nabati bukan artinya dia harus disajikan sendiri, jadi mungkin yang jadi agak PR kalau misalnya nasinya disiapin sendiri, terus hewaninya disiapin sendiri, nabatinya disiapin sendiri, sayurannya disiapin sendiri, terus buah-buahan juga harus disiapin sendiri. Mungkin untuk beberapa orang itu agak susah. Nah, boleh kok untuk mencampur makanan tersebut. Jadi misalnya hewaninya dicampur dengan sayur-sayuran, atau misalnya nabatinya dicampur dengan sayur-sayuran, yang mana sebetulnya itu adalah praktik yang cukup umum ya di Indonesia. Jadi kita biasanya makan tempe, tumis, sama buncis gitu. Atau misalnya sayuran-sayuran ditambahkan potongan tahu. Nah, itu kan adalah bentuk-bentuk variasi kita untuk memasukkan sumber protein ke dalam menu makanan kita. Jadi jangan dipikirkan, oh 4 porsi nabati kok banyak banget ya gitu. Nah, padahal kita sebetulnya makan makanan seperti biasa itu ada kok, kita udah melakukan praktik itu, kita udah mencampur protein dengan sayuran seperti itu. Boleh next? Nah, tadi yang saya bilang kalau misalnya kita itu sering menganggap kudapan atau misalnya snacking gitu ya, dengan waktu makan yang penting saya kenyang. Padahal waktu snack ini bisa kita manfaatkan juga untuk memenuhi kebutuhan zat gizi kita. Jadi tadi misalnya bayangannya, oh iya protein nabatinya 4 porsi, padahal kan saya makan utama kan ini ya cuma 3 kali ya, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Dan juga ada beberapa orang mungkin yang nggak kebiasa makan paginya full gitu ya, jadi dia cuma makan full di makan siang dan makan malam gitu. Gimana cara saya memenuhi 4 porsi protein ini gitu, gimana cara saya memenuhi 4 porsi protein hewani dan nabati. Nah, strateginya adalah bisa diselipkan ke dalam snack. Nah, ini adalah beberapa contoh snack atau kudapan lokal yang dia memiliki sumber protein. Yang pertama ada bubur kacang hijau. Nah, kacang hijau sendiri dia itu adalah sumber protein yang baik dan juga cukup umum ya di masyarakat kita, bubur kacang hijau. Dan di beberapa daerah kacang hijau ini sebetulnya bukan cuma dimakan sebagai bubur gitu ya, bubur anget, ada juga yang dia sebagai es gitu juga ya. Terus juga saya di Sulawesi Selatan itu bahkan kacang hijau bisa dicampur dengan sayuran bening, dan rasanya karena kacang hijau itu lumayan plain ya, jadi nggak ada rasa yang signifikan merubah dari sayurannya, dan itu adalah strategi untuk menyelipkan protein ke dalam pola makan kita. Kemudian nih yang kedua adalah somai. Nah, somai apalagi orang Bandung ya,
somai tersedia di banyak tempat. Nah, somai adalah salah satu contoh kudapan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan zat gizi kita. Karena dari somainya sendiri, dari somai yang dagingnya, itu kan ada sumber protein, kemudian juga ada sayurannya, misalnya dari kubis, dan juga ada pare, terus juga di somai ada telur. Nah, memang yang sedikit tricky, somai ini bisa kalorinya sangat besar, bisa juga dijadikan snack. Nah, itu adalah tergantung dari pengaturan porsi dan juga berapa banyak saus kacang yang diberikan, karena kalori dari somai itu sebetulnya yang paling banyak dari saus kacangnya. Seperti itu. Kalau misalnya kayak cuma rebus-rebusannya doang, itu sebetulnya bisa kita jadikan snack. Misalnya ngambil somainya dua potong gitu ya, terus ditambahin telur setengah, kan biasanya kalau somai telurnya setengah ya, telur setengah, terus ditambahkan sayuran tuh kubis, misalnya dua bunderan gitu, sama pare sedikit. Nah itu sebetulnya bisa masuk dalam kategori snack ringan gitu ya, kalorinya masih di sekitar 300 sampai 400 kalori. Lanjut di onde-onde. Nah, onde-onde ini adalah sumber protein nabati juga karena di dalamnya ada kacang hijau. Terus kemudian dari biji-biji wijen di luarnya juga adalah sumber lemak yang baik. Makanya jangan sampai di underestimate, makan onde-onde doang gitu. Onde-onde adalah salah satu kudapan sumber protein juga. Lanjut ke lumpia basah. Nah, ini warga Jawa Barat semestinya tidak awam lagi ya dengan lumpia basah. Nah, lumpia basah ini memang proteinnya dari mana? Lumpia basah itu proteinnya ada dari telur karena ada tambahan telurnya. Jadi lumpia basah adalah salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan kalori dan juga zat gizinya. Lanjut ada juga tahu isi. Nah, tahu isi ini adalah sumber protein nabati kan, jadi bisa kita jadikan opsi juga untuk kudapan. Kemudian lanjut ke tahu bakso. Nah, ini adalah salah satu menu kudapan sumber protein juga. Oleh karena itu jangan sampai kita meremehkan snacking. Jadi snacking itu sebagai waktu yang kayak ya udah makannya bebas gitu. Yang penting kenyang, yang penting terisi perutnya. Tapi kita juga bisa menyelipkan kebutuhan zat gizi kita ini dalam snack atau kudapan. Boleh next? Oke, nah tadi ini adalah beberapa zat gizi penting untuk ibu hamil yang tadi saya sebutkan. Ada protein, lemak baik, asam folat, zat besi, dan yang lainnya. Nah, kita di slide-slide berikutnya kita akan coba battle nih. Makanan yang tren atau makanan luar negeri, makanan viral, kita bandingkan dengan makanan lokal. Nah, itu sebetulnya apa aja sih pilihan kita? Oke, boleh next? Nah, yang pertama dari sumber protein. Nah, mungkin kalau kita lihat di internet atau misalnya kita lihat dari influencer-influencer, makan protein apa nih contohnya? Misalnya kalkun. Kalau yang pangan tren ya, ada kalkun, ada salmon, ada keju cottage, kemudian juga ada daging impor. Jadi dia misalnya maunya makan daging Australia gitu. Nah, itu adalah sumber protein mungkin yang tren gitu. Padahal kita memiliki sumber-sumber protein yang lokal gitu. Contohnya telur, ayam, tahu dan tempe, dan juga ikan lokal. Nah, jadi jangan sampai kita ke bawah arus maunya makannya protein yang seperti salmon gitu, atau misalnya dagingnya mau yang mahal. Nah, belum tentu yang mahal itu pasti menjamin kecukupan zat gizi kita secara keseluruhan. Padahal pangan lokal juga bisa membantu. Boleh next? Nah, lanjut ke sumber lemak baik. Nah, di sini untuk yang tren ada biji chia, terus kemudian ada kacang almond, ada salmon, dan juga ada butter. Jadi ibu hamil itu tidak harus makan salmon, tidak harus makan kacang almond untuk memenuhi sumber lemaknya, tapi juga bisa memilih dari misalnya seperti santan, karena santan itu erat banget ya sama makanan tradisional Indonesia. Kemudian juga ada ikan, contohnya ikan kembung, terus ikan lele, ikan patin. Nah, itu juga adalah sumber lemak baik. Kemudian tadi kan biji chia. Nah, kita juga memiliki biji selasi ini sebagai sumber lemak baik. Nah, memang jumlahnya tidak setinggi biji chia nih lemak baiknya, tapi kalau kita kombinasikan dengan makanan lain, kalau kita makannya variatif, nah itu akan memenuhi kebutuhan lemak baik kita. Jadi kita tidak harus bergantung sama satu jenis makanan, yang penting adalah kita memvariasikan jenis makanan kita untuk membantu mencukupi kebutuhan zat gizi kita. Lanjut.
Oke, nah ini adalah sumber asam folat. Kalau misalnya nyari di internet, mungkin sumber asam folat asparagus, terus Brussels sprouts, terus juga flaxseed dan juga lemon. Nah ini kan adalah pangan-pangan yang tidak semua orang bisa ini ya mencapai, dan juga belum tentu semuanya bisa apa namanya memenuhi zat gizinya dari sini. Padahal kita punya pilihan asam folat yang lokal, contohnya seperti bayam, terus kemudian pepaya, terong Belanda, dan juga jeruk lokal. Jeruk lokal misalnya jeruk yang diperas itu, atau misalnya jeruk Medan. Nah, itu adalah sumber asam folat. Jadi jangan sampai oh dari internet lemon adalah sumber asam folat, padahal kita punya jeruk. Jadi jangan sampai keikut tren-tren aja. Lanjut. Oke. Nah, ini sumber zat besi. Sumber zat besi yang pangan tren ada oyster, terus kemudian ada quinoa, ada dark chocolate, dan juga ada tuna. Namanya aja udah susah-susah ya. Jadi pasti bukan lokal gitu. Padahal di pangan lokal kita punya sumber zat besi yang nggak kalah hebatnya. Ada ikan tongkol, kemudian juga ada hati ayam, ada daun kelor, dan juga ada tutut tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Konita dan juga Pak Juandi ya tadi, tutut itu adalah salah satu sumber zat besi juga. Cuma memang kalau untuk ibu hamil kita prioritaskan di zat besi dari hewani karena dia lebih mudah diserap. Tapi bukan artinya kita tidak boleh makan daun kelor atau tahu tempe sebagai sumber zat besi, tapi kita prioritaskan dari hewani. Dan juga rupanya daun kelor ini mengandung zat besi walaupun sayuran gitu ya, walaupun dia daun-daunan, tapi dia juga mengandung zat besi yang tinggi. Boleh next. Oke, nah ini sumber kalsium. Nah, sumber kalsium kalau pangan tren ada kale, terus ada keju olahan. Keju olahan itu yang di supermarket, nah itu adalah keju olahan. Terus kemudian ada yogurt. Nah, apakah ibu hamil harus memenuhi kalsiumnya dari sini? Nah, tidak. Kita punya pangan lokal, contohnya ikan teri. Ikan teri ini karena dia kecil-kecil dan kita umumnya mengkonsumsinya satu full ya, jadi kita makan sama tulang-tulangnya. Nah, ketika kita makan ikan sama tulang-tulangnya itu adalah sumber kalsium yang bagus. Jadi misalnya ada ikan lain juga nih yang dikeringkan, kemudian kita makan sama tulangnya, nah itu adalah sumber protein yang bagus. Jadi nggak harus makan ikan-ikan mahal, tapi ikan teri juga bisa mencukupi kebutuhan kalsium kita. Lanjut ke biji wijen. Nah, biji wijen rupanya adalah sumber kalsium juga. Kemudian juga susu kedelai yang terfortifikasi. Nah, ini adalah sumber kalsium juga. Boleh next. Nah, yang terakhir adalah sumber serat. Nah, sumber serat ini kita tidak harus makan makanan yang impor, jadi sayuran dan buah-buahannya nggak harus impor. Misalnya harus makan kiwi untuk memenuhi vitamin C, atau misalnya harus makan zucchini untuk memenuhi kebutuhan serat. Nah, itu tidak harus. Kita punya buah-buahan, sayur-sayuran lokal, dan juga buah-buahan lokal untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan serat kita, vitamin mineral dan serat kita. Contohnya seperti kalau buah kita punya manggis, kemudian kita punya mangga, kemudian ada sirsak. Terus untuk sayuran lokal mungkin yang cukup umum di Bandung, wortel, terus kemudian juga saya kemarin sempat dengar kalau ini ya ada mulai apa namanya, urban farming di rumah. Nah, itu ada menumbuhkan pokcoy, kemudian beberapa sayuran lain. Nah, itu adalah pilihan yang bisa diasup oleh ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan serat, vitamin, dan mineralnya. Jadi nggak harus makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang mahal dan impor, tapi bisa memanfaatkan yang ada dan juga dapat dijangkau. Boleh next? Oke, nah saya sampai di penghujung pembahasan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, zat gizi saat kehamilan perlu diperhatikan karena kalau kurang bisa menjadi faktor resiko stunting. Jadi faktor resiko ya, belum tentu kalau kalau status gizi ibu kurang pasti stunting, belum tentu, tapi meningkatkan faktor resiko. Kemudian yang kedua, kebutuhan kalori dan zat gizi ibu hamil meningkat. Beberapa zat gizi penting saat kehamilan yang perlu diperhatikan antara lain ada protein, lemak baik, zat besi, dan juga asam folat. Yang ketiga, pangan lokal rupanya bisa membantu mencukupi kebutuhan kalori dan juga zat gizi ibu hamil. Nah, boleh. Oke. Sekian dari saya, pemaparan materinya bisa dikembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Terima kasih dengan Mbak Dinda ya. Teh Dinda, terima kasih atas materi yang sangat menariknya.
Kita akan tiba di sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum itu saya coba merangkum sedikit ya bahwa